Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Nurfaji Ramadhani dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik. Perkenalkan, saya Faisal Fari Afandi dari jurusan Teknik Mesin, program studi D3 Teknik Mesin. Saya Dinara Aulia Yudita dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik. Halo, saya Arifna Hairunisa, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Pemasaran. Halo semua, perkenalkan nama saya Clara Lila Putri Suparjo dari jurusan Teknik Elektro dengan program studi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Semarang. Latar belakang pembuatan Titan Coffee Machine. Sekarang, jumlah pengusaha kopi semakin banyak, sedangkan harga mesin roasting kopi cukup tinggi, sehingga banyak pengusaha kopi yang melimpahkan bahan biji kopinya untuk diolah oleh pihak ketiga, sehingga kualitas dan efisiensinya kurang baik. Oleh karena itu, kami memiliki ide untuk membuat Titan atau Automatic Roasted Coffee Machine dengan tujuan memudahkan pengusaha kopi untuk dapat mengolah biji kopinya sendiri. Tujuan program 1. Mendukung perekonomian UMKM di Provinsi Jawa Tengah dalam bidang kopi. 2. Meningkatkan nilai efisiensi tenaga, waktu, dan tempat untuk para pengusaha pengolah kopi. 3. Meningkatkan kualitas dari biji kopi yang akan diolah. 4. Meningkatkan kreativitas dan jiwa berwirausaha mahasiswa. Adalah Let's Build the Future with Innovation yang mempunyai pengertian bahwa arah produksi kami adalah pembuatan mesin sangrai kopi otomatis yang praktis dan lebih efisien. Dengan adanya inovasi teknologi ini mampu memberikan cita rasa biji kopi yang diinginkan. Nah, cita rasa inilah yang menjadi misi utama pencapaian terbesar dalam visi sebuah usaha ini. Kemudian hasil. Titan Coffee Machine memiliki hasil sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari tahap awal, dilanjutkan dengan produksi, lalu kendala dan solusi, disertai dengan rencana ke depannya. Kemudian tahap awal. Titan Coffee Machine memiliki tahap awal yang pertama, pencarian dan pemesanan alat dan bahan utama, lalu pencarian supplier bahan baku, kemudian Titan akan memulai strategi pemasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Proses produksi. Pada proses ini dibagi 3 tahap, yaitu tahap pembuatan, perangkaian, dan penyelesaian. Pada tahap pembuatan diawali dengan pengumpulan bahan baku dan alat yang digunakan. Pada tahap perangkaian, merangkai setiap komponen dan bagian yang terpisah agar menjadi satu kesatuan rangkaian yang utuh, seperti perangkaian bodi dengan saluran asap. Lalu pada tahap penyelesaian, melakukan pengecekan dari desain, kerangka, maupun kinerja mesin. Kendala dan solusi. Pada proses pembuatan Titan, kami memiliki beberapa kendala, di antaranya mahalnya beberapa bahan baku pembuatan alat, pembelian alat produksi hanya ada di luar kota, dan kurangnya fasilitas tempat produksi. Di samping kendala yang telah disebutkan, kita juga memiliki solusi, yaitu dengan survei bahan baku dan mencari yang termurah, menggunakan bantuan online shop, dan menyewa tempat untuk produksi. Rencana ke depan. Kami memiliki rencana ke depannya untuk Titan Coffee Machine, diantaranya yang pertama, menyelesaikan Titan dengan kondisi yang baik, mempercantik desain dan logo Titan, memperluas daerah pemasaran, penjualan secara online, menyebarkan proposal ke coffee shop, dan mengembangkan Titan sebagai usaha yang menjanjikan. Pendanaan dan laporan keuangan.
Dana hibah yang diberikan kepada tim kami, Titan Coffee Machine, sebesar Rp16.250.000. Dalam pencairannya dibagi menjadi 2 tahap, di mana tahap pertama sebesar 80% dari total penerimaan untuk operasional, serta tahap kedua sebesar 20% untuk tahap pengembangan. Kami membagi kembali dana 80% dari penerimaan menjadi 2 bagian, yaitu untuk yang pertama, bagian biaya material dan capital expense 80%, kemudian untuk sisanya 20% digunakan untuk biaya promosi dan operasional. Dalam pelaksanaannya, untuk total biaya material telah digunakan sebesar 4.262.000 sekian, untuk total capital expense telah digunakan sebesar 1.632.000 sekian, untuk total biaya promosi telah digunakan sebesar Rp200.000, dan untuk total operational expense telah digunakan sebesar Rp1.700.000. Sehingga untuk total keseluruhan yang telah digunakan adalah Rp7.795.000 sekian. Dalam pelaksanaannya, untuk laporan keuangan terutama laporan laba rugi dan neraca belum bisa ditampilkan. Analisis usaha, analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Pertama yaitu strength dan weakness adalah berasal dari internal perusahaan. Hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Sedangkan opportunities dan threat adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Analisis strength kami sendiri yaitu pertama, beberapa bahan baku mudah ditemukan di toko elektronik. Terus produk Titan belum diproduksi oleh industri lain. Weakness, kelemahan dari kita adalah mahalnya beberapa bahan baku pembuatan alat. Terus pembelian alat produksi yang hanya ada di luar kota sehingga menyulitkan ongkir. Peluang kami opportunity yaitu memiliki channel di beberapa supplier. Tapi kami juga memiliki suatu threat yaitu ancaman, yaitu produk baru. Terus yang poin B adalah bahan baku yang meningkat. Berikut ini merupakan dokumentasi dari kegiatan yang telah kami lakukan selama proses produksi Titan. Yang pertama ada pembuatan Titan. Lalu ada perakitan Titan. Untuk media promosi sendiri, kami menggunakan media sosial di mana ada WhatsApp dan Instagram. Untuk Instagramnya sudah terlampir pada layar, yaitu dengan username titan.coffeemachine. Sekian progres kewirausahaan dari tim kami. Orang bijak mengatakan bahwa seorang profesional pernah amatir pada masanya. Begitu juga wirausaha. Wirausaha sukses adalah wirausaha kecil pada awalnya. Kami berharap dapat terus memperbaiki progres kewirausahaan